Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu staf SMA Negeri Sari Mulud. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua MGPS ataupun yang mewakili dari masing-masing mata pelajaran. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di perpustakaan ini dalam rangka sosialisasi komunitas belajar dan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Asti sebagai CGP angkatan ke-90. Salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberi syafaat di akhir nanti. Amin. Mohon maaf terlambat karena mendadak tadi Bapak KS meminta untuk koordinasi terkait pembagian rapot dan parenting kelas 10. Jadi mohon maaf yang semula dijadwalkan 10.30 baru bisa berjalan pukul 11. Apunten. Langsung saja Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini yang perlu saya sosialisasikan yaitu terkait komunitas belajar. Sebenarnya komunitas belajar ini sudah dilakukan oleh masing-masing Bapak Ibu guru MGMPS maupun MGMP di kota. Artinya nopo komunitas belajar itu adalah kumpulan dari Bapak Ibu guru masing-masing mapel, di mana kelompok tersebut bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar. Secara tidak langsung komunitas belajar itu sama dengan MGMP Bapak Ibu, cuma berbeda nama atau istilah. Kemudian tujuan MGMP ini atau komunitas belajar itu meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Jadi diharapkan dengan adanya komunitas belajar ini kita bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, pastinya berdampak pada peningkatan hasil belajar pada peserta didik. Itu untuk tujuan komunitas belajar ini. Kemudian tim komunitas belajar terdiri dari tim utama dan tim umum. Tim utama itu sebagai penanggung jawab, yang pertama itu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah dan ketua MGMPS. Sedangkan tim umumnya yaitu semua guru mapel sebagai anggota masing-masing dari
kegiatan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Munut, saya coba belajar untuk menyusun kegiatan apa yang perlu dilakukan di sini. Yang pertama pastinya penyusunan perangkat ajar, mulai dari pembuatan RPP atau modul ajar, di mana isinya pastinya dari kegiatan pembelajaran sampai asesmen untuk penyusunan perangkat ajarnya. Kemudian ada kegiatan berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik dan mendiskusikan alternatif pemecahan masalah bersama-sama. Mungkin ini belum semua bisa melakukan, tapi ada Bapak Ibu guru yang secara tidak langsung sudah melakukan diskusi, meskipun tidak dengan teman guru semapel, tapi pastinya Bapak Ibu guru juga sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadi tidak terstruktur ataupun belum istilahnya Bu ya, dengan kegiatan formal. Tapi kemungkinan besar ini banyak Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah belajar bersama tentang kegiatan di aplikasi PMM. Yang keempat yaitu berbagi praktik baik yang telah dilakukan. Ini kegiatan kompil rencana yang akan dilakukan oleh SMA Negeri 1 Munut. Jadi ini beberapa sudah terlampaui, seperti penyusunan perangkat ajar. Bapak Ibu pastinya sudah melakukan dan sudah dikumpulkan dan sudah saya upload juga di aplikasi KOSP. Jadi untuk penyusunan perangkat ajar sudah terlaksana. Kemudian kalau untuk berbagi masalah pembelajaran, ini direncanakan nanti ada semacam form ya Bapak Ibu, ada semacam form yang isinya yaitu seperti ini sebentar. Ini secara formalitas saja. Sebenarnya kita sudah melakukan, cuma belum terekam. Jadi kita butuh bukti laporan kegiatan dan berbagi masalah yang dialami siswa dan cara mengatasinya. Jadi ini nanti setiap MPMP saya minta tolong ini untuk melengkapi data persiapan PKKS, yaitu membuat laporan kegiatan tentang musyawarah dalam mengatasi permasalahan siswa. Untuk detailnya nanti saya sampaikan lebih lanjut. Untuk belajar bersama tentang kegiatan PMM ini sudah sempat kita lakukan waktu in-house training kemarin, jadi sudah terlaksana. Mungkin yang jadi PR yaitu pembuatan aksi nyata sehingga sampai mendapatkan sertifikat. Ini nanti rencana saya, ya semoga setiap MPMPS juga bisa aktif dalam kegiatan penyusunan atau memanfaatkan aplikasi PMM, atau nanti bisa juga antar mapel bisa bekerja sama dalam proses pembuatan aksi nyata di PMM ini. Kemudian yang keempat yaitu berbagi praktik baik Bapak Ibu. Ini masih gambaran kasar saja nih. Punya rencana itu setiap minggu ketiga atau keempat hari Jumat kita berkumpul di ruang guru pukul 7 sampai 07.40. Nanti setiap Bapak Ibu perwakilan MDPS itu menyampaikan praktek baiknya. Jadi misalkan saya perwakilan dari biologi, praktek baik apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan ini. Misalkan kemarin diskusi dengan Bu Yesi, praktek baiknya cukup ini aja, melatih atau mendoakan siswa ketika setelah selesai pembelajaran. Misalkan sederhana aja, tidak usah dibuat yang muluk-muluk. Kita buat dari yang hal-hal yang mungkin
kita kadang lupa untuk melakukannya. Ternyata mendoakan itu juga bisa berefek ke siswa. Ketika kita tidak bisa mengatasi siswa, kita masih punya yang punya siswa, yaitu Tuhan. Jadi kita juga mendoakan setiap akhir pembelajaran kepada siswa tersebut. Kemudian misalkan lagi pada bulan Agustus misalkan saya membuat tes dengan menggunakan kuisis. Dampaknya apa? Dari kuisis itu anak-anak lebih tertarik atau apa dan lain sebagainya. Jadi secara bergantian setiap bulannya itu Bapak Ibu perwakilan MGMPS menyampaikan praktek baiknya. Jika seperti itu, pripun Bapak Ibu? Siap? No, siap nggih? Siap nggih. Ya. Jadi misalkan ada pengalaman apa yang menarik dari Bapak Ibu, kami bisa saling belajar, kita bisa saling belajar. Betul nggih? Insya Allah kita lakukan mulai minggu ini. Mungkin ada yang sudah siap Bapak Ibu hari Jumat. Ini sudah minggu ketiga atau keempat di bulan ini yang menawarkan diri mungkin. Pak Rohib siap Pak Rohib? Bagi praktik baik. Siap nggih Pak Rohib? Oke. Betul, bebas Pak. Bebas sesuai musyawarah mapel tersebut. Betul. Misalkan kesepakatan Pak bulan ini yang kalau bahasa Inggris nanti Pak Kusnanto yang maju. Ya, oke Pak Kusnanto. Jadi kita tidak menentukan. Yang menentukan tetap MGMPS-nya masing-masing. Betul. Ya, betul. Jadi penyampaiannya cukup saya sudah melakukan kegiatan ini di kelas awal gitu. Di kelas apa, terus dampaknya apa, dan refleksinya dari kegiatan ini mungkin berikutnya nanti ada refleksi dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan kegiatan yang sama sesuai yang sudah dipaparkan Pak Kusnanto, misalkan refleksinya apa. Untuk mekanismenya disusun kembali lebih rinci. Nah ini untuk detail kegiatannya Bapak Ibu, target kegiatan komunitas belajar untuk PKKS, saya minta bantuan untuk Bapak Ibu Ketua MGMPS maupun yang mewakili. Yang pertama yaitu kegiatan penyusunan dan review perangkat ajar RPP atau modul ajar. Hasilnya nanti ada daftar hadir, dokumentasi kegiatan dan perangkat pembelajaran. Jadi sudah saya siapkan, masing-masing MGMPS nanti akan mendapatkan daftar hadir ini. Sudah saya berikan, jika kurang nanti saya berikan lagi. Ini saya mengambil rujukan dari program BSI tahun kemarin untuk daftar hadirnya seperti ini. Kemudian nanti diberi dokumentasi kegiatan, bisa dimasukkan ke file. Nanti juga saya akan kirim filenya masing-masing ya Bapak Ibu, bisa menyusun masing-masing di MGMPS tersebut. Jika pun kesulitan bisa mengirim ke saya, nanti saya bantu untuk menambah filenya. Ini. Jadi untuk penyusunan dan review perangkat ajar nanti daftar hadirnya tertanggal minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli sampai Agustus.
tergantung MPS masing-masing. Jika misalkan bulan Juli ada sendiri, Agustus ada sendiri, berarti daftar hadirnya ada 2. Jikapun MPS-nya hanya sekali pada minggu ketiga bulan Juli, tidak apa-apa. Yang terpenting ada kegiatan di bulan Juli sampai Agustus. Kemudian dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan. Untuk perangkat pembelajaran tidak perlu, ini perangkat pembelajaran sudah di saya. Jadi cukup daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik beserta pemecahan masalahnya secara bersama-sama. Untuk hasilnya nanti daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan, serta mengisi laporan kegiatan. Ini tertanggal minggu ketiga atau minggu keempat bulan September sampai bulan Oktober. Jadi jika tiap bulannya ada kegiatan berbagi masalah, berarti jumlah total daftar hadirnya 2, dokumentasi kegiatan yang menyesuaikan, laporan kegiatannya juga 2. Jikapun mata pelajaran tersebut hanya 1 kali di antara bulan September sampai Oktober itu melakukan kegiatan ini, berarti daftar hadirnya hanya 1, dokumentasi kegiatan menyesuaikan, dan laporan kegiatannya hanya ada 1. Jadi jumlah maksimalnya 2. Kemudian belajar bersama tentang kegiatan aplikasi PMM, hasilnya ini daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan. Tertanggalnya minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli sampai Agustus. Nah, nanti saya berikan file dan hard copy-nya untuk masing-masing Bapak Ibu Ketua MPS maupun guru mapel yang mewakili. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode ini sepertinya LS, Pak. Seperti LS. LS ada sendiri. Kalau LS itu harus ada kunjungan ke kelas, ada pengamatan. Sebenarnya mau itu bagus, cuma belum. Mohon maaf Pak, saya tadi mendengarkan dari ini ada aturan mekanismenya itu ternyata kok seperti LS. Apakah ini LS? Mampir mendekati. Mohon maaf Pak Cahyo. Tidak apa-apa. Kemudian kalau perwakilan dari MPS kalau 1 bulan itu ada seperti yang disampaikan Pak Cahyo, minggu ketiga dan minggu keempat mungkin itu bahasa Inggris seperti minggu keempat aja, insya Allah minggu keempat selanjutnya di sini terakhir saja. Nanti bisa diatur bagus, ya. Aman. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait untuk perlengkapan hasil kegiatan kompel untuk PKKS ini. Saya ulang lagi, jadi kegiatannya untuk komunitas belajar sementara ini yang kita giatkan ada 3, yaitu penyusunan dan review perangkat ajar. Nanti setiap ketua MGMPS mengkoordinir anggota mapelnya untuk melakukan kegiatan ini. Jadi hasilnya nanti daftar hadir, kemudian dokumentasi kegiatan dan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajarannya sudah cukup melengkapi daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Tertanggalnya itu minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Juli sampai Agustus. Bisa memilih salah satu ataupun keduanya, monggo. Itu nih. Kemudian untuk berbagi masalah pembelajaran, nanti hasil yang perlu dilengkapi yaitu daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan laporan kegiatan. Laporan kegiatannya seperti apa? Laporan kegiatannya seperti yang saya tayangkan tadi. Ini dokumentasi kegiatan, laporannya yang ini.
Jadi dilengkapi dengan tulis tangan mawon ataupun diketik monggo, dipersilakan. Ya, nanti saya Bu. Siap. Saya dan saya printkan sampel. Oke. Belum. Maafnya belum kali. Oke. Betul ya. Kemudian untuk belajar bersama tentang kegiatan aplikasi PMM, nanti hasilnya daftar hadir serta dokumentasi kegiatan saja. Tanggalnya minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juli sampai Agustus. Ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin? Ini yang terdekat berarti nanti berbagi praktik baik. Monggo nanti yang sudah siap untuk berbagi praktik baiknya sudah melakukan di suatu kelas dan menghasilkan dampak yang baik, silakan nanti bisa menghubungi saya ya. Nah, untuk memperkuat komunitas belajar kita join Ibu, Bapak Ibu join grup komunitas belajar di WA Group serta komunitas belajar di PNM. Untuk linknya saya share di info dinas sebentar. Bapak Ibu Ketua GPS maupun yang mewakili bisa join dulu ke grup ini, nanti bisa follow up ke teman-teman MGMPS nya untuk bisa bergabung ke grup ini juga. Follow up lagi, diingatkan temannya mungkin yang belum gabung. Yang terpenting yang grup WA nih. Tingkat PMM harus ada aplikasi PMM dulu. Jika pun belum punya, bisa install. Yang terpenting gabung dulu ke WA Group. Oke.
Belum punya berarti. Oh iya. Mungkin Bu Yesi ada tambahan? Tabon? Oke, Bu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada, bisa saya lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu untuk diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Asti. Ini sebagai salah satu tugas calon guru penggerak nih, Bu Asti. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Munun, Bapak Agung Ismiarto. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Munun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Ketua MKMPS Mapel di SMA Negeri 1 Munun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini mohon izin saya menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Baik, untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah, pastinya kita ada perubahan paradigma, yaitu di sini ada teori kontrol atau teori pilihan. Di sini untuk teori kontrol atau teori pilihan di sini berisi tentang ilusi seorang guru mengontrol murid. Ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut adalah stimulus sama respon dan teori kontrol. Jadi untuk stimulus di sini realitas atau kebutuhan kita sama atau kita memberikan respon yang sama. Di sini semua orang melihat hal yang sama untuk respon stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada orang lain bisa mengontrol saya atau saya bisa mengontrol orang lain. Itu respon kita. Terus juga di sini responnya ada pemaksaan. Ada pada saat bujukan atau gagal, modal berpikir menang atau kalah, biasanya responnya seperti itu. Terus di sini kalau untuk teori kontrol sendiri, realitanya itu kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, memang benar. Ya, kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol kita, bagaimana nanti? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, berarti kita memerlukan beberapa strategi agar kita bisa, bukan berarti kita tujuan untuk mengendalikan, tapi paling tidak kita bisa menciptakan suatu budaya positif nantinya. Di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus di sini ada model berpikir menang seperti itu. Di sini ada suatu bagian yaitu disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, ini kita lihat dari makna disiplin. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sangat familiar sekali dengan kata disiplin. Nah, kalau disiplin di sini yaitu disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang kita inginkan
dan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya yaitu di sini ada perilaku untuk memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Biasanya seseorang itu mau disiplin ada beberapa motivasi. Yang pertama di sini memang yang menghindari suatu hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri. Nah, teori motivasi ini akan bisa terwujud atau bisa didasari dengan nilai-nilai kebajikan secara universal yang nantinya kalau misalkan kita praktekkan di dalam kelas itu istilahnya kita bisa buat suatu keyakinan kelas atau kata lainnya bisa kesepakatan kelas seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, menurut Dr. William Glasser di sini ada model berpikir menang-menang dan berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita sebagai guru mungkin selama ini Bapak Ibu mana yang 1 sampai dengan nomor 5. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Mungkin di sini selama ini mengajarnya kalau dengan komunikasi dengan murid, terus muridnya melakukan suatu kesalahan, mana mungkin yang Bapak Ibu lakukan di antara 5 posisi kontrol? Oke, Bapak, Mas Budi. Kalau lihat kesalahannya Bu, kalau memang kesalahannya itu misalkan fatal, ya kita marahi. Tapi kalau kesalahannya itu masih bisa kita toleransi, kita ajak ngobrol, kita anggap sebagai teman supaya dia tidak merasa tertekan bahwa sesuatu yang salah yang sifatnya tidak begitu kok tanggapan kita berlebihan. Oke, baik, terima kasih Pak Sam untuk pendapatnya untuk 5 posisi kontrol. Menurut Pak Sam melihat suatu kesalahan dari muridnya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Terima kasih Bu Asti. Jadi kalau saya melihat dari pernyataan Pak Samsuri bahwa kita itu dalam memberikan treatment itu berdasarkan dari besar kecilnya kesalahan gitu ya Bu, sehingga kita harus melihat seberapa dia salah dan kita itu memberikan treatment itu kan bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu belum pas. Nah, tambahan saya sebenarnya saya pengen memberi hukuman yang sifatnya itu adalah tidak melanggar haknya. Kalau misalkan ini secara pribadi ya, contoh saya kepada anak saya gitu ya, saya tidak akan memberikan uang saku ke sekolah saat dia tidak sesuai dengan komitmen bersama. Karena bagi saya uang saku itu adalah bukan haknya dia. Haknya dia adalah kesehatan, makan, perlindungan, rasa aman dan lain-lain dia. Sehingga kalau tidak saya kasih uang saku, itu menurut saya dia tidak tertindas. Dia tidak ada hal yang terkurangi. Jalan keluarnya adalah dia dikasih bekal. Nah, saya pengen di sekolah itu juga bisa gitu, yang tidak melanggar haknya. Contohnya kalau misalnya terlambat keliling lapangan, itu tuh kan ada hak dia mendapatkan pembelajaran di kelas yang hilang. Nah, itu saya juga belum nemu Bu Asti. Bagaimana? Kalau secara di rumah secara pribadi saya bisa, tapi kalau di sekolah saya belum bisa. Terima kasih Bu Asti. Terima kasih untuk Bu Andri. Jadi kalau menurut saya dari pendapat Bu Andri tadi lebih condong ke teman dan sebagai seorang manajer.
Iya, benar sekali Bu. Karena di kurikulum Merdeka itu kita itu harus berpihak kepada murid. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman-teman mereka ya, melihat kesalahannya, terus juga sebagai manajer. Jika ada suatu masalah, maka nanti di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah Sampai membuat saya capek. terlihat untuk yang pertama di sini oh iya, di sini ya itu pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berarti mungkin kalau kita sebagai seorang guru dan mengetahui bahwa murid kita berbuat suatu kesalahan, kita tidak langsung istilahnya menghukum ya. Mungkin tadi Bu Adri juga benar, ada benarnya, karena ada yang misalkan terlambat sekolah itu langsung mengelilingi lapangan, berarti itu dia berdasarkan hukuman seperti itu, tanpa kita apa istilahnya mendengarkan keluh kesahnya lah, istilahnya seperti itu. Nah, kalau di segitiga restitusi ini itu yang pertama itu kita memberikan apa istilahnya pengertian pada murid kita kalau misalkan semua orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, dari itu baru ya nanti untuk tahapan kedua yaitu memvaliditas kebutuhan. Jadi mengarahkan bahwa kegiatannya itu yang diperbuat itu salah, terus nanti apa yang harus dilakukan dia agar bisa memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya, seperti itu. Sambil duduk saja Pak Bu. Baik, untuk berikutnya di sini yaitu manusia itu juga memiliki 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, penguasaan, ada kasih sayang, ada istilahnya di sini ya ada kemenangan sama kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa disiplin positif menurut Dr. William Webster. Nah, kalau begitu dengan paparan yang saya sampaikan tadi, mungkin makna dari kata disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau juga pencapaian suatu tujuan yang mulia. Di sini untuk disiplin itu membutuhkan suatu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan ini ingin dicapai setiap anak di Indonesia dengan kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama di sini kalau untuk profil pelajar Pancasila
ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia di sini yang pertama ada motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu juga motivasi eksternal. Terus di sini juga ada motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Bentuk program kebajikan itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, yaitu memberi dukungan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, di sini ada beberapa, mungkin ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin salah satunya yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu membuat murid kita sebenarnya menyakitkan. Tapi kalau suatu konsekuensi itu adalah sesuatu memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, tapi kalau untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Tapi kalau untuk hukuman pasti sakit hatinya lama. Pasti denda, misalkan mungkin kalau teringat waktu sekolah dulu kita pernah dihukum oleh guru, pasti akan terbawa sampai kita tua. Ya mungkin kalau saya pribadi pernah terkena waktu pelajaran olahraga dan karena tidak bisa melakukan suatu gerakan, saya kena hukuman seperti itu kan akan terbawa sampai saya tua dan sampai sekarang pun saya masih teringat seperti itu. Baik, di sini kalau untuk hukuman, konsekuensi, dan tadi sudah saya singgung masalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk hukuman itu adalah kalau di sini di identitasnya gagal. Karena kenapa? Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban hukuman itu biasanya pengen mendapatkan suatu keadilan. Korbannya biasanya murid atau anak yang akan tersakiti. Biasanya anak yang akan tersakiti itu ya rasa sakitnya mendalam lah, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk identitas sukses, kata disiplin di sini ada dua, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama di sini untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi yaitu merupakan pilihan. Konsekuensi di sini tidak nyaman untuk murid, tapi kalau untuk restitusi itu akan menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya untuk konsekuensi di sini murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi sendiri murid atau anak akan mendapatkan suatu penguatan. Selanjutnya di sini untuk hukuman biasanya dampaknya itu kalau pada murid biasanya dia pasti marah, merasa bersalah, merasa rendah diri. Biasanya dia setelah dihukum mungkin malu dengan temannya dan akhirnya mengasingkan diri. Tiba-tiba dia kayak tidak diharapkan atau merasa sangat terluka, ya seperti itu. Untuk yang konsekuensi di sini kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out.
terus sudah diketahui. Kalau konsekuensi kan biasanya mungkin sudah ada ini ya, kalau saya melanggar ini pasti nanti konsekuensinya ini, seperti itu. Jadi di sini sudah diketahui, dibuat oleh guru dan murid. Konsekuensi sendiri membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi di sini murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri, berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Tadi di awal sudah saya singgung, kalau kita sebagai seorang guru dan kita melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin kita mengarahnya sebagai seorang manajer, dan apabila kita ada masalah atau dengan murid atau murid itu sendiri ada masalah, itu kita mengarahkannya dengan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya untuk restitusi sendiri itu apa sih? Restitusi sendiri itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu adalah beberapa tujuan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dan pastinya kita mulai budaya pastinya kalau kita mau melaksanakan budaya positif di sekolah, kita mulai dari jadi untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, bisa kita mulai dengan adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa dilakukan oleh guru dan murid. Jadi murid akan lebih bersemangat di dalam belajarnya, murid juga akan peduli dengan teman-temannya. Ini sesuai dengan tujuan kita di kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang budaya positif di sekolah dengan berbagai bentuk macam, istilahnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Mungkin ada sepatah 2 kata untuk disampaikan. Pas sama derek, oke Pak Kus, matur suwun. Terima kasih Bu Asti. Terima kasih sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Asti. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertanyaan saya Bu Asti, karena tadi sudah dibahas mengenai restitusi. Sebelum kita berbicara pada restitusi tadi, ada identitas siswa kan? Ada validasi siswa. Nah, ada tahapannya. Ibaratkan kita makan ada harus ditelan, itu harus diocei, dipotong kan itu mesti ya. Mohon maaf.
Untuk penerapannya itu kira-kira untuk Untuk penerapan 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 dari segitiga resolusi. ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus untuk pertanyaannya. Untuk bagaimana menerapkan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi sebenarnya bisa kita terapkan di kelas. Ya, misalkan kalau ada satu kasus, misalkan di sini tentang bullying aja yang paling enak kita saja kita laksanakan kelimanya. Jadi pertama di sini yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama kita memanggil anak yang bersangkutan yang membuli, ya. Terus kita misalkan dengan pendekatan, karena kita posisi kita sebagai seorang manajer, ya. Jadi istilahnya kita bilang misalkan anak itu namanya Fabian. Fabian, ibu dengar kamu dari teman-teman kamu kemarin kok membuli si Farel. Apakah benar? Seperti itu. Caranya langkah-langkahnya seperti itu. Terus saya bilang seperti ini pada Fabian. Setiap orang itu memang pernah berbuat kesalahan. Nah, terus untuk selanjutnya di sini yaitu memvalidasi kebutuhan, yaitu saya mengatakan pada Fabian, mengapa kamu lakukan hal itu? Kenapa kamu harus membuli Farel? Seperti itu. Jadi dari situ mungkin anak tidak merasa langsung gimana ya. Pertama kita masuknya itu pelan-pelan gitu Pak. Jadi dari tahap ke tahap seperti itu. Pertama menstabilkan identitas dulu. Kita istilahnya dari kita itu meyakinkan kalau memang benar anak itu memang yang membuli apa enggak. Nah itu kita klarifikasi. Yang kedua kita menanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang ketiga di sini menanyakan keyakinan dalam arti di sini sebelumnya itu ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Salah satunya mungkin di sini contohnya saling menyayangi dengan teman, saling menghargai dan menghormati dengan teman. Nah, di situ posisi saya menanyakan pada Fabian lagi, Fabian, kenapa kamu melakukan hal itu? Apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat bersama teman-teman? Nah, nanti kalau di ceritanya di segitiga restitusi ini, itu dia akan mengaku, ya Bu, saya yang melakukan atau saya yang ngebully Farel. Karena ya saya memang salah Bu untuk membuli Farel. Terus setelah itu dia ingat dengan keyakinan kelas yang telah dia buat. Terus saya kan hanya mengingatkan dia, apa kamu lupa dengan keyakinan kelas yang telah kamu buat dengan teman-teman sampean, kalian kemarin kan saling menghargai dan saling menyayangi teman, tidak boleh ngebully. Oh iya Bu, saya salah. Sekarang apa yang kamu harus lakukan untuk Farel agar Farel tidak merasa sakit hati? Nah, saat itu Farel saya panggil dan saya tanya ya, dengan menanyakan apa yang harus dilakukan Fabian agar tidak agar Farel tidak merasa sakit hati kepada Fabian, seperti itu. Misalkan kalau Farel menjawab cukup bilang minta maaf saja Bu dan tidak akan mengulangi itu lagi. Nah, dari
Fabian sendiri menjawab, baik Bu, saya akan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan tidak akan membuli Farel lagi, seperti itu. Itu lebih cenderung ke psikis apa ke karakter ya? Cenderung ke kira-kira kemana? Psikis sama apa? Sama Psikis sama karakter. Pak, terus yang dimaksud psikis itu yang gimana Pak? yang maksud psikis itu begini, ketika anak itu dikatakan dibully lah, dibuat kasar, itu berarti kan sudah menyakitkan hati, itu psikis. Kalau karakternya itu berarti akan mengubah si anak tadi untuk yang mengibuli itu kan. Cenderung kemana bos diri? Ke psikis apa karakternya apa? Psikisnya disembuhkan, Ya. dimunculkan. Ya, jadi yang mau diangkat yang mana? dua-duanya, karena di sini kan tadi ada pernyataan yang belakang itu kan agar si Farelnya tidak sakit hati. Makanya bos diri ya. kan. Ya, terus untuk menguatkan karakter itu yang si Fabiannya kan dia berani untuk meminta maaf dan istilahnya dia ingat keyakinan yang telah dibuat, berarti itu kan pembentukan karakternya. Ya, betul, Pak. Seperti itu, Pak. Yang psikisnya tadi itu kan cara anu tidak mau menyakitkan lagi. Iya, ya. Yang belakang tadi kan istilahnya si Fabian sudah istilahnya meminta maaf tadi kan istilahnya sudah membuat psikis dari si Farel sudah membaik lah istilahnya. Oh iya, wis koncoku udah akan membuli saya lagi, paling tidak di sini sudah tidak sakit hati, seperti itu. Makasih, Gusti. Oke. Baik, mungkin ada yang lain atau sudah pas? Ya Allah. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada hari ini, Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali karena diberi kesempatan untuk menyampaikan budaya positif di sekolah yang merupakan tugas saya di pendidikan guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Pak Cahyono. Terima kasih Bu Asri sudah berbagi budaya positif. Semoga untuk apa yang disampaikan Bu Asri tadi bisa bermanfaat untuk kami dan nantinya bisa kita jadikan salah satu contoh untuk menerapkan kegiatan positif di anak-anak peserta didik kita. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan komunitas belajar dan diseminasi budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya mengingatkan, minta tolong kepada Bapak Ibu Ketua MKPS ataupun yang mewakili untuk melengkapi target komunitas belajar dalam rangka pemenuhan file atau administrasi di PKKS, yaitu nanti sudah saya kirim di grup komunitas belajar ya Bapak Ibu. Jadi minimal ada 3 bukti kegiatan yang masing-masing ada penyusunan dan review RPT atau modul ajar, yaitu perangkat ajar, kemudian berbagi masalah pembelajaran serta cara pemecahan masalah, dan belajar bersama tentang kegiatan aplikasi PMM. Ini masih proses penggandaan file dan penyusunan di map ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya bagikan ke masing-masing ketua MKPS maupun perwakilan. Jika nanti ada kekurangan, nanti bisa print sendiri nih Bapak Ibu, menambah sendiri apa yang diperlukan setiap MKPS-nya. Betul nih. Terima kasih. Semoga kegiatan kita bermanfaat hari ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, bisa.